Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di series Nabung Bitcoin Recehan episode ke-10. Hari ini kita akan membahas ada sebuah pertanyaan yang sering masuk ke saya. Om, Bang, kapan sih waktu yang terbaik untuk kita membeli Bitcoin? Atau ada juga yang sering bertanya, dan kapan waktu yang tepat untuk kita menjual Bitcoin kita? Pertanyaan ini sekilas terlihat sederhana, tapi jawaban yang saya akan berikan ini akan sedikit mengubah paradigma kita mengenai konsep menabung. Kita sering nunggu momen, harga lagi murah, waktu yang tepat untuk kita beli. Dan menunggu momen harga yang lagi tinggi atau lagi naik untuk waktu yang tepat untuk kita jual Bitcoin kita. Masalahnya, siapa yang tahu persis harga Bitcoin itu lagi murah atau lagi mahal? Bahkan trader profesional pun prediksinya bisa meleset, bisa salah. Pernah dulu, tahun 2015, saya pernah baca satu artikel bahwa prediksi dia adalah Bitcoin itu akan menyentuh 10.000 US dollar dalam tahun 2025. Ternyata prediksinya salah. Hari ini 2025, harga Bitcoin melampaui harga 10.000 US dollar. Jadi tidak ada yang bisa menebak harga Bitcoin itu lagi murah atau lagi mahal dengan secara tepat. Sementara waktu berjalan terus, inflasi jalan terus, uang di dompet kita nilainya terus tergerus. Jadi buat teman-teman yang masih berpikir mau beli Bitcoin, tunggu momen yang terbaik, saya kasih tahu rahasianya. Waktu terbaik untuk membeli Bitcoin itu saat ini juga. Saat kamu lagi pegang uang, punya uang untuk menabung. Dan waktu terbaik untuk menjual Bitcoin, waktu terbaiknya adalah 10 tahun lagi dari saat teman-teman mulai membeli Bitcoin. Kenapa? Ayo kita bahas pelan-pelan. Sering saya sampaikan di video-video sebelumnya bahwa Bitcoin itu jumlahnya terbatas. Apabila sudah ditambang semua Bitcoin yang ada di sistem di dunia ini, hanya bisa tertambang 21 juta Bitcoin. Belum lagi aset Bitcoin yang hilang, yang penyebabnya banyak sekali. Nah, itu yang membuat Bitcoin semakin langka. Jumlahnya sudah terbatas dan banyak Bitcoin yang hilang. Entah banyak sekali penyebabnya. Permintaan semakin hari semakin meningkat. Apalagi sudah banyak perusahaan dan negara yang menyimpan Bitcoin sebagai cadangan aset negara atau perusahaan tersebut. Kalau kamu mau beli Bitcoin tunggu harganya turun, ingat, tren 15 tahun ke belakang, harga Bitcoin itu cenderung naik. Turunnya cuma sebentar, naiknya lama. Bayangin kalau kamu udah beli Bitcoin 5 tahun yang lalu. Walaupun nabungnya recehan, tapi hasilnya hari ini berlipat-lipat nilainya. Jadi bukan soal nunggu harganya turun atau naik, tapi soal mulai konsisten. Beli kapanpun saat ada kesempatan, saat ada uang untuk menabung. Karena waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali lagi. Kemudian pertanyaannya, kenapa harus menjual Bitcoin-nya 10 tahun setelah kita membeli Bitcoin tersebut? Banyak orang-orang yang menjual Bitcoin itu terlalu cepat karena dia tergoda cuan sesaat atau panik pada saat harga Bitcoin anjlok atau turun dengan drastis. Padahal Bitcoin itu diibaratkan seperti pohon durian. Kalau baru ditanam bulan ini, jangan berharap bulan depan mau panen durian. Sejarah harga Bitcoin itu menunjukkan untuk yang sabar, memegang minimal 10 tahun Bitcoin, hasilnya luar biasa. Jadi, kalau kamu mau mulai beli Bitcoin sekarang, harus punya mindset. Tanamkan mindset ini. Saya beli Bitcoin hari ini bukan untuk diambil bulan depan. Bukan diambil untuk tahun depan. Bukan dijual untuk jangka pendek. Tapi
untuk saya simpan selama 10 tahun ke depan, mulai dari sekarang. Dengan mindset ini, kamu tidak akan panik pada saat harga Bitcoin lagi turun anjlok. Dan kamu tidak akan terburu-buru tergiur, tergoda dengan harga Bitcoin yang naik sesaat. Oke, sekarang kita masuk ke sesi rutin kita untuk menabung seperti biasa, menabung Bitcoin recehan sebesar Rp50.000 melalui aplikasi Thrift. Kita buka aplikasinya, ini simbolnya, logo gambar Thrift. Tadi sudah saya deposit sebesar Rp50.000 melalui Kris. Saldo Bitcoin kita sebesar 0,000284 BTC atau sekitar 554.149 Bitcoin atau mengalami kenaikan hari ini 6,6%. Kita langsung klik logo Bitcoin. Kita akan beli di harga 1,9 miliar, tepatnya 1.951 juta rupiah. Hari ini mengalami kenaikan Bitcoin dari minggu yang lalu. Kita langsung klik tombol beli. Kita klik 100%, kemudian kita klik selanjutnya. Kita akan mendapat 0,000025 BTC di harga 1,9 miliar. Kita klik selanjutnya. Oke. Processing complete. Kita lihat wallet kita. Ini logo wallet. Saldo Bitcoin kita saat ini sudah 0,000309 BTC atau setara dengan 602.929 rupiah. 602.929 rupiah. Semudah itu untuk kita menabung Bitcoin 50.000 rutin setiap hari Senin. Oke, selesai. Kecil ya, nabungnya cuma 50.000 per minggu setiap hari Senin. Berarti kurang lebih sehari kita menyisihkan uang kurang dari 10.000 untuk kita menabung Bitcoin di setiap hari Senin. Walaupun kecil, tapi ingat, ini kebiasaan yang kecil, asal konsisten, lebih berharga daripada rencana yang besar yang tidak pernah terlaksana. Banyak orang gengsi nabung recehan. Padahal recehan yang konsisten itu akan bisa menjadi tabungan yang besar di masa depan. Jadi nggak ada masalah untuk kamu, teman-teman yang ingin menabung Bitcoin secara recehan dengan nominal yang kecil. Yang jadi masalah, kalau kamu nggak pernah mulai sama sekali untuk berniat mulai menabung. Itu yang jadi masalah. Dalam hidup, keberhasilan itu jarang datang karena langkah besar sekali jalan. Keberhasilan bisa datang kepada kita karena langkah kecil yang dilakukan terus-menerus dengan kedisiplinan. Ayo kita mulai hari ini juga, mulailah menabung, terserah yang berbeda pandangan dengan saya, dengan kita, yang mau menabung di emas silakan, yang mau menabung di saham silakan, mau nabung deposito silakan, yang penting teman-teman mulai menabung. Kalau saya 10-15 tahun yang lalu, awal pertama kali menabung di emas. Punya pengetahuan tentang dunia investasi di saham, saya berpindah sedikit ke saham. Ada pengetahuan lagi tentang Bitcoin, saya pindah ke Bitcoin. Tapi di saham saya masih ada, di emas juga masih ada. Karena pengetahuan kita meningkat, kita pelajari, kita adopsi, kita gunakan instrumen tersebut untuk masa depan kita yang lebih baik. Dengan Bitcoin, kita akan mendapatkan masa depan kita yang lebih murah.
Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi episode selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.